Selamat pagi anak-anak seluruhnya. Pada hari ini kita akan lanjut lagi pelajaran kita. Kalau pada minggu masih mengenai jarak pada ruang. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai ada 4 yang sudah kita bicarakan, jarak antara titik dengan titik, titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, dan yang terakhir itu seingat saya adalah antara garis dengan garis. Nah, sekarang masih pada topik yang sama, yaitu pada jarak pada ruang. Jarak pada ruang. Nah, sekarang topik yang kita pelajari adalah yang keempat. Yang keempat yaitu jarak antara garis dengan bidang. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, silahkan diperhatikan video selanjutnya. Untuk menentukan jarak antara garis dengan bidang, itu kita perlu memperhatikan dulu posisi antara garis dengan bidang tersebut. Nah, pada kasus yang pertama, misalnya kalau bidangnya ini datar manuangon. Nah, subuh mau gambar keluar sen video dengan garisnya kira-kira begini. Artinya bidangnya itu ditembus oleh garisnya. Artinya masih ada lanjutannya lagi kemarin. Kalau bisa diperpanjang, ada di sini bidang tembus. Katakanlah titik garis garis L dengan bidang U. Kalau posisinya demikian seperti yang saya gambarkan ini, maka jarak antar mereka itu sama dengan 0. Jaraknya sama dengan 0. Karena ada anggota persekutuan antara garisnya dengan bidangnya. Jadi mau ditembus di mana, songonon ceritanya, maka jaraknya itu dapat kita anggap sebagai 0. Untuk yang kedua, kalau misalnya itu posisinya itu saling sejajar. Ini bidangnya. Saya gambarkan bidangnya begini. Bidangnya ini datar sekarang. Dapat Anda bayangkan seperti meja yang biasa kita gunakan. Dengan garisnya begini. Nah, ini garisnya. Nah, kita katakan garisnya ini adalah garis L dengan garis L dengan bidang U. Untuk menentukan jarak antara garis L dengan bidang U, itu yang pertama langkah menentukannya adalah perjolo ikon nasi jajar mahalakon. Nah, kita tentukan dulu sebuah garis untuk mewakili bidang U ini. Dapat kita bayangkan demikian. Kalau konsepnya kira-kira begini. Misalnya molo maju tanah lapang. Adong palang nitiang bendera. Kira-kira sama no. Gawang kan kira-kira begini. Gawangnya kira-kira begini. Nah, sekarang kalau misalnya pas jam 12 siang atau pas di jangonan dong mata naron, di atas sini matahari, sini matahari. Ini. Maka bayangan dari garis ini akan berada di lapangannya kira-kira pas posisinya di sini. Nah, jadi yang pertama adalah kita buat dulu sebuah garis pada tanah lapang ini sebagai wakil dari palang nitiang gawangan. Ini kemarin. Jadi soalnya itu kita reduksi ceritanya, kita kurangi. Jadi bukan antara garis dengan bidang lagi, tapi antara garis ini ke garis ini. Jadi langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu sebuah garis di sini. Nah, bagaimana cara menentukan garisnya, Pak? Garis on tepak maikut di torunyo. Garis on tepak maikut di torunyo. Kira-kira on dan nak garis nai, palang digawangi, garis nai omma. Bayangan ni palang non di lapangan non. Omma bayangan nai. Ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tentukan sebuah titik di L. Kita katakan titik A. Lalu dari A kita tarik garis yang tegak lurus ke garis yang kita buat mewakili tadi.
kita katakan garisnya adalah garis G. Katakan memotong di titik B. Maka jarak antara garis L dengan bidang U adalah garis AB. Sampai di sini bisa diikuti ya. Jadi, saya lanjutkan ceritanya. Nah, maka jaraknya ini kalau mereka berimpit, maka jaraknya dapat kita katakan sama dengan 0. Dan kalau mereka sejajar, maka langkah penentuan jaraknya mengikuti konsep nasional. Yang ini. Bisa diikuti ya. Nah, yang terakhir, yang keenam, yang kita bicarakan di sini adalah jarak antara bidang dengan bidang. Bidang dengan bidang. Nah, untuk menentukan jarak antara bidang dengan bidang pun, itu tergantung kepada posisi dari bidangnya. Kalau bidangnya itu, kalau kita ingat pada pertemuan pertama, berpotongan misalnya, maka jaraknya itu sama dengan 0. Hirana songonotik ini. Kalau misalnya posisinya, katakanlah ini bidang 1, bidang U. Dengan bidang satu lagi kira-kira begini. Dengan bidang V. Ada anggota persekutuan di sini. Oma tikini lahir pakai teran dibukui, saudara-saudara. Pakai teran dibukui 6. Ini. Katakan mereka saling berpotongan di garis G. Kalau mereka berimpit, bukan berimpit seperti ini diistilahkan yang garis yang berpotongan, bidang yang berpotongan, maka jaraknya ini sama dengan 0. Distance-nya sama dengan 0. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya antara bidang dengan bidang tersebut, itu mereka saling sejajar. Ibarat nanyan, bui metabayakon, kalau di ruang kelas kita, saya songon antara asbes menuang dohok lantai. Kira-kira begini. Katakan ini bidang U, katakan ini bidang V. Kalau sederhana anak kita lain, katakanlah ini asbes di ruangan kelas, lalu ini lantai. Kalau misalnya kita disuruh, halo Bileb, tentukan dulu, sedia tibu di ruangan tahun, berapa jarak antara asbes dengan lantai. Maka langkah yang pertama adalah kan kita memilih titik, bisa di asbes, bisa di lantai, yang kita gunakan sebagai patokan. Nah, jadi langkah untuk menentukan titiknya adalah menentukan titik patokannya dulu, yang pastinya itu akan terletak pada sebuah garis. Jadi saya katakan garisnya di sini. Katakanlah ini titik A. Lalu, berarti kan soal ini sekarang sudah berubah lagi. Sekarang ceritanya antara garis dengan bidang. Nah, maka langkah selanjutnya adalah membuat wakil garis di lantai yang tepat di bawahnya garis A ini. Garis yang kita buat ini. Garis L, kita katakan. Nah, uruk maju garis ini tar songonon. Nah, langkah lanjutannya adalah menghubungkan dari A ke lantai. Katakan memotong di titik sini. Kita katakan misalnya posisinya adalah titik B. Maka jarak dari asbesnya ke lantai dari bidang U ke bidang dari V ke U ini sama dengan A B. Dapat kita bayangkan sebagai posisi pada ruangan kelas kita antara asbes dengan lantai. Jadi langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu titik di asbes, boleh di asbes duluan, boleh di lantai duluan. Senang manung ukur ini. Barulah mengukur tibuna, kadang boleh mencong-mencong, lebih miring, dan boleh miring. Yang boleh seno gabitu kutuson. Yang boy seno gabito kurupakon. Yang boy seno dukur kurupakon. Ikon napas menen tegak lurus tugijang. Dengan kata lain harus ada di sini siku-siku. Mari pun siku-siku. Penentuan jaraknya songoni langkah anu. Nah, saya ulangi, maka jarak dari antara titik bidang U dengan bidang V dalam hal ini adalah panjang dari A ke B. Baik, perhatikan contoh soal berikut.
Misalnya diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang saya sajikan di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalnya yang pertama, diberikan titik P, yaitu pertengahan dari EG. Tentukan jarak dari AP ke BDG. Yang pertama. Dan yang kedua, tentukan jarak dari AFH. Kita ganti ini BEG ke ACH. Ketikkan dulu sebentar soalnya. Dengan panjang rusuk kita katakanlah panjang rusuknya sama dengan 6. Ulang ya. Diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm dan P adalah titik tengah EG. P titik tengah EG. Tentukan jarak dari AP ke BDG itu antara garis dengan bidang dan BEG ke ACH. BEG ke ACH. Itu jarak antara bidang dengan bidang. Nah, perhatikan penyelesaiannya berikut ini. Nah, untuk menentukan jarak yang pertama, jarak dari AP ke BDG, tentukan dulu yang mana jaraknya. Nah, karena ini mau loading tamu tugas dapat juga adalah menggambarkan yang mana jaraknya. Nah, saya tentukan dulu misalnya inilah garisnya. Oh, maju garis EG. Nah, garis EG yang ini. Ini. Kita tandai di tengahnya, kita katakan titiknya ini. Inilah katakan ini tetap tengahnya. Tengahnya ini. Oke, kita katakan ini. Disinilah posisinya titik P. Nah, sekarang, berarti kan lanjutannya ini AP, baru satu lagi BDG. Saya gambarkan BDG yang ini. Tuson. Nah, seperti soal yang konsep pertama tadi, maka langkah penentuannya adalah kita tentukan dulu sebuah garis yang mewakili APID, tapi di bidang BDG. Nah, saya katakan di sini titiknya adalah titik. Ada maju titik, saya huruf maju titik, misalnya titik. Saya katakan titiknya adalah titik Q. Titik Q. Nah, dari Q saya tarik ke G. Ini saudara-saudara. Ini dari Q saya tarik ke garis ke G. Ini. Nah, sekarang GQ yang ini itulah yang jadi wakil dari BDG. Maka langkah selanjutnya adalah kita pilih sebuah titik boleh dari QG, boleh dari AP untuk kita tarik garis yang tegak lurus ke GQ. Katakan kita memilihnya dari AP. Bolehkah titik A? Boleh. Bolehkah titik A misalnya yang kita pilih? Bolehkah titik A yang ini? Jawabnya boleh. Tapi kalau dari A nanti kita tarik garis tegak lurus dan mungkin tarik kota pakon dan siku-siku. Kode pakon namun gaya perpanjangan. Nah, biar gampangnya mungkin sianoma. Menuju. Jadi dari P kita tarik garis yang tegak lurus ke GQ. Katakan otong di sini. Dan di BF no. Saya katakanlah misalnya titiknya ini adalah titik R. Maka PR adalah jarak yang kita tentukan. Boleh tidak Pak? Misalnya kita tentukan jaraknya itu dari QG pertama. Bolehkah dari G? Boleh. Tapi nanti tuh tarik garis tegak lurusnya itu dari G kemari, siku-siku di son, di perpanjangan. Nah, agar bisa kita tarik perpanjangannya dengan tepat, maka harus dari Q. Yang ini. Jadi dari Q kita tarik garis kemari. Katakan memotong di titik S. Katakan memotong di titik S. Maka yang akan kita tentukan itu untuk yang pertama
Maka ada dua pilihan yang bisa kita hitung. Boleh SQ, boleh yang kita hitung PR. Tergantung mana yang lebih mudah kita lihat. Ya, sampai di sini paham penggambarannya? Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan panjang dari, ini kan salah satu saja nih, untuk menentukan panjang dari SQ atau panjang dari PR, terserah mau yang mana lebih gampang untuk kita hitung, itu kita gambarkan dulu bidang yang memuatnya. Bidang yang memuat SQ tersebut, SQ atau PR. Nah, perhatikanlah misalnya persegi panjang, yaitu persegi panjang ACGE. A, C, G, E. Nah, diam nih. Dong. Gambarkan dulu begini. Sak. Nunggu aja sih. Di sini A, ini baru ini titik C, G, lalu E. Pertengahannya EG disimak titik P, pertengahannya AC disimak titik Q. Lanjut dari A ditarik garis ke P yang ini, lalu dari G ditarik garis ke Q ini, lalu lanjutannya dari P ditarik garis yang tegak lurus kemari, dari Q ditarik garis yang tegak lurus kemari. Omma titik R, omma titik Q. Jadi tergantung mana yang lebih mudah untuk kita gambarkan. Yang pastinya di sini siku-siku, ini pun siku-siku. Nah, saya buat alternatif dari cara saya lah. Bisa Anda ulangi dengan cara Anda sendiri nanti. Misalnya saya menghitung PR-nya saja, PR yang ini. Nah, kalau PR yang ini yang saya hitung, maka yang perlu saya buat itu AE ini onom. Maka berarti kan E ke G itu diagonal bidang. Berarti onom akar 2, berarti setengahnya ini 3 akar 2, 3 akar 2. Nah, berarti onom, demikian juga kemarin 3 akar 2, 3 akar 2. Nah, sekarang saya hitung GQ. GQ yang sama dengan AP nanti, ini sama dengan akar dari, saya buat dulu dalam notasinya. GQ yang ini adalah QC kuadrat ditambah CG kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 3 akar 2 kuadrat ini sama dengan 18 tambah 36 akar dari 54. Ini 9 kali 6 berarti jadi 3 akar 6. Nah, saya lanjutkan kemarin. Aku cuma yang langsung sesi. Sekarang perhatikan, lihat jajar genjang. Jajar genjang AQ, G, P. AQ, G, P. Nah, luas jajar genjang tersebut, luasnya itu sama dengan alas dikali tinggi. Nah, alas kali tinggi ini boleh dihitung sebagai GQ dikali dengan PR. GQ ini alasnya, ini tingginya. Atau boleh juga ini alasnya, AQ, dengan tingginya ini, AE atau CG. Saya pilih CG. GC. Nah, berarti saya substitusi bilangan. GQ dikali PR sama dengan AQ dikali GC. GQ, nah kita substitusi bilangannya. GQ itu 3 akar 6 dikali yang di tengah itu PR sama dengan AQ 3 akar 2 dikali GC. Onom. Terketik kemjot tusodangi nyon tuson. Maka PR sama dengan 6 akar 2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6, maka PR sama dengan onom par onom akar ni 12 onom akar onom kali akar onom ini 1
PR itu adalah sama dengan akar 12, ini 4 kali 3, jadi 2 akar 3. Sampai di sini bisa diikuti ya. Untuk yang kedua, nah ini yang pertama tadi, boleh kita hitung SQ, boleh kita hitung PR. Nah, ini udah pastilah ini sama dengan SQ juga lah ini. Nah, untuk yang kedua, jarak antara BEG ke ACH. BEG ke ACH. Nah, perhatikanlah gambar kubus yang saya buat ini. BEG ke ACH. Untuk menentukan jaraknya, kita gambarkan dulu yang mana-mana saja bidangnya. Ini BEG. BEG ini. Son, baru nah hijau BEG dengan ACH. A C berkeluar ke H. Nah, merah. Jadi jarak ini antara BEG nah hijau dohot ACH nah merah. Rumit kalau kita gambar begini. Nah, coba misalnya saya perhatikan gambar yang saya buat dengan menggunakan kubus yang lain. Nah, sekarang saya agak rombak sedikit kubusnya. Ini kubusnya. Kalau ini kan saya songon nomor titik di yang udah terfoto-foto. Nah, sekarang saya rombak sedikit kubusnya jadi begini. Saya katakan posisi titiknya sekarang di sini adalah titik A, B, C, D, E, F, G, H. Tadi persoalannya adalah antara BEG dengan ACH. Nah, sekarang mau menggambar kubus, asal masih lalu nong digijang di titik A, selalu di titik E. Dan pemberian namanya itu satu putaran. Nah, BEG, non BEG sonare, yang ini. Ini segitiganya. Dengan satu lagi ACH. A, C, H. Nah, jadi persoalannya sekarang menentukan jarak antara segitiga yang merah ini, dengan segitiga yang hijau ini. Nah, yang merah ini dengan segitiga yang hijau kemarin. Nah, kita katakan karena soalnya sama tadi, berarti kan panjang lusuknya sarung potong sama-sama konom. Untuk menentukan jaraknya, sebenarnya Holanda mengubah utik nama. Karena keterbatasan video lah ini, saya batasi sedikit saja lah. Tinggal Holanda nama garis do kita di son. Pokoknya tambah garis di son. Sap. Katakan memotong di titik R, baru senon sudah naik. Nah, baru senonan non ditarik garis yang tegak lurus. Tuh. Mana senon? Jadi persoalannya sekarang sama sudah berkurang. Molo hurokom aja misalnya on panjang-panjang sisinya adalah katakanlah ini titik P, ini titik P, ini titik Q, ini titik R, ini titik S. Ini ya, ini. Yang kemarin. Nah, sudah ke titik potong nol. Maka persoalannya itu sekarang mirip besok soalnya sebelumnya di sana. Si bolangomnya sekarang adalah persegi panjang. Persegi panjang BDHF. 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 Saya tuliskan ini. BDHF. Jadi ini BDHF. No. Ini D B F H. Di tengah-tengah ada nomor titik P, di tengah-tengah ada nomor titik Q. Dari H ditarik ke Q, dari H ditarik ke Q, baru dari P ditarik ke B, baru dari P nanti ditarik ke
HQ, I mana memotong di titik S, baru dari Q ditarik ke B, I mana memotong di titik R. Jadi persoalannya sekarang, ini R, ini Q. Jadi persoalannya sekarang sudah sama seperti soal sebelumnya. Ini saya tinggalkan, udah pastilah jawabannya ini. Pas do sarupa persis doon. Sarupa dohot hasil sebelumnya. Berarti mau onomon, non tulu akar 2, tulu akar 2, non jawaban adalah 2 akar 7. Nah, Bapak nanti akan memberikan contoh latihan untuk dibaca-baca saja. Jadi tandai kira-kira mana soal yang susah. Nah, ditanyakan soal yang susah tersebut di Google Classroom. Pak, nomor ini Pak, kita buat pembahasannya ya Pak. Jadi di minggu depan, kalau misalnya ada pertanyaan, kita akan membahas soal mengenai soal yang Anda tanyakan di Google Classroom dari soal yang saya bagikan. Bagi honokuma soal, molo adong nama di soali, silahkan ditanyakan di Google Classroom, bukan di Japri di WA. Ya. Unang pula maila bertanya, kalau yang kurang paham tanyakan. Aisong udah kelas dulu. Mau menu kuna nong ala orang detusen nong lewat di classroom pasti diajak dong anda. Pasti diajak dong anda. Dokoron dan nong ani ido patang semalok nina. Jangan mau begitu. Jadi itu saja pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan dibaca soal yang saya berikan. Ditanyakan kalau ada yang kurang paham.